Paulus. Karena Lukas yang menulis kisah para rasul, menulis kisah ini untuk mengisahkan pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke Roma. Lukas bertindak sebagai sejarawan yang mencatat narasi besar, perjalanan, khotbah, mukjizat, dan pendirian jemaat. Detail tentang pribadi Paulus, tentang kondisi fisiknya, kecuali dianggap krusial untuk narasi sejarah, dianggap kurang relevan dengan tujuan penulisan kisah para rasul, sehingga Lukas tidak menceritakannya. Tetapi penyakit apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu? Paulus menulis begini, "Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku." Kesediaan jemaat untuk mencungkil matanya dan memberikannya kepada Paulus mengungkapkan reaksi emosional jemaat yang sangat prihatin dengan penyakit yang diderita oleh Paulus. Ucapan mereka ini mengindikasikan bahwa yang sakit adalah mata Paulus. Karena matanya bermasalah atau mungkin malah rusak, jemaat merasa iba. Mereka ingin Paulus melihat dengan jelas. Mereka rela mengorbankan apa saja supaya penglihatan Paulus bisa berfungsi dengan baik. Bahkan mereka rela mencungkil mata mereka untuk menggantikan mata Paulus yang sudah rusak itu. Paulus juga menulis begini, "Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Mengapa Paulus menulis dengan huruf yang besar-besar? Salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah karena jarak pandang dan fungsi mata Paulus sudah berkurang. Ia mengalami kesulitan untuk membaca huruf karena matanya sakit. Wajar kalau orang takut dan merasa jijik untuk merawat Paulus. Orang takut mendekatinya, apalagi merawatnya. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Galatia kepada Paulus jelas di luar kebiasaan. Mereka tidak menganggap Paulus dengan penyakitnya itu sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Ia menulis begini, "Kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri." Konkretnya, orang Galatia menerima Paulus dan merawatnya tanpa rasa jijik sampai ia sembuh. Bahkan mereka melakukan semua itu dengan gembira. Paulus dapat melihat dengan jelas bahwa mereka melakukannya dengan gembira. Sehingga ia menulis begini, "Betapa bahagianya kamu pada waktu itu." Nah, sesudah mendapatkan perawatan dan sembuh dari penyakitnya, Paulus mulai memberitakan Kristus kepada orang-orang Galatia. Kepada mereka, Paulus melukiskan Kristus yang disalibkan sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas. Ia memberitakan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Orang-orang Galatia mendengarkan pewartaan Paulus dan mengambil putusan untuk percaya kepadanya. Karena percaya kepada Kristus, mereka pun, jemaat ini ya, menerima Roh Kudus. Paulus tidak dapat terus bersama mereka. Ia harus melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil. Jemaat pun menjalani kehidupan mereka dengan jati diri yang baru sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Menuntun dengan penyakit. Penyakit yang dialami oleh Paulus
memaksa dia berhenti dan tinggal di Galatia. Tuhan memakai kelemahan manusia untuk mendatangkan kebaikan. Ia memakai kelemahan fisik Paulus saat itu sebagai sarana untuk membuka pintu pemberitaan Injil dan pendirian jemaat. Dalam konteks kedatangannya ke Galatia, tampak bagaimana Allah membalikkan situasi yang tampaknya gagal atau terhambat menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Ia menggunakan kelemahan Paulus untuk memaksa dia menetap di wilayah yang mungkin tidak menjadi target utama dalam rencana perjalanannya saat itu. Kelemahan fisik yang dialami Paulus menjadi sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk mengarahkan, untuk menuntun Paulus ke tempat di mana jemaat-jemaat yang penting bagi sejarah gereja mula-mula justru harus didirikan. Peristiwa di Galatia ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Bagi orang yang percaya, Tuhan dapat membuat hambatan, misalnya soal kesehatan, soal finansial atau penolakan, menjadi jalan lain atau jalan memutar untuk menempatkan mereka di tempat yang diinginkannya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.